Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang sekitar tahun 2017. Film ini berjudul Bad Genius. Film ini diawali ketika seorang gadis bernama Lin memutuskan untuk pindah ke salah satu sekolah favorit dan mahal. Ayah Lin adalah seorang guru. Ia sangat ingin Lin memiliki kesempatan untuk bersekolah di luar negeri. Ayah Lin membawa semua piala dan piagam Lin bermaksud agar kepala sekolah dapat memberikan Lin keringanan dalam membayar uang sekolah. Kepala sekolah menyetujuinya agar Lin bisa membayar setengahnya. Namun saat itu Lin terus menghitung pengeluaran ayahnya jika ia bersekolah di sana, mulai dari transportasi sampai uang makan. Akhirnya Lin dapat bersekolah di sana secara gratis, bahkan mendapatkan makan siang gratis. Saat pembuatan ID card, Lin bertemu dengan seorang perempuan bernama Grace yang sangat baik kepadanya. Semenjak itu mereka menjadi dekat. Di perpustakaan, Grace mengeluh karena kebijakan sekolahnya yang mengharuskan minimal memiliki IPK 3,2 untuk bisa masuk kelas acting. Yang membuatnya anjlok adalah nilai matematika. Grace sudah ikut kelas tambahan matematika Pak Sopon, namun tak merubah apa-apa. Grace masih tetap kebingungan. Saat itu Lin melihat soal-soal les milik Grace dan menjawabnya dengan sangat mudah, membuat Grace terheran-heran. Akhirnya Grace berguru dengan Lin. Saat UTS berlangsung, Lin baru menyadari bahwa soal-soalnya adalah soal-soal yang pernah ia kerjakan bersama Grace di perpustakaan. Itu adalah soal-soal les milik Pak Sopon. Grace tak ingat satupun jawaban-jawabannya. Tak kasihan melihat Grace yang sangat ingin masuk kelas acting. Akhirnya Lin membuat contekan untuk membantu Grace. Lin menulis jawaban-jawabannya di penghapus miliknya dan menaruh penghapus itu di sepatunya untuk didorong ke bangku Grace. Namun saat Grace mendorong sepatu miliknya untuk ditukar, sepatu itu terlalu jauh. Namun dengan otak jeniusnya, Lin berpura-pura lupa menuliskan namanya saat maju ke depan untuk mengumpulkan. Saat itu Grace berhasil mendapatkan IPK 3,87 dan mengajak Lin untuk merayakannya di rumah pacarnya yang bernama Pat. Saat itu Pat mengetahui tentang Lin yang memberikan contekan kepada Grace. Pat mengatakan bahwa jika nilainya naik, ia akan diberikan mobil baru oleh ayahnya. Pat meminta bantuan kepada Lin dengan membayar 1,2 juta per mata pelajaran. Dengan 13 mata pelajaran dan 5 orang teman Pat, Lin mendapatkan kurang lebih sekitar 96 juta. Sangat membuat Lin tergiur, karena pada dasarnya Lin berasal dari keluarga sederhana. Lin sangat suka bermain piano. Saat itu ia mengingat ibunya kemarin ulang tahun. Ibu dan ayah Lin sudah bercerai, dan Lin ikut dengan ayahnya. Tiba-tiba, Lin mendapat ide untuk menjalankan bisnisnya yang dimaksud dengan Pat. Jadi, Lin akan memberikan contekan dengan gerakan jarinya. Dan Lin merasa cara ini dapat menghindari kecurigaan. Tak disangka bisnis itu berhasil dilakukan. Grace berhasil di kelas acting dan Pat dibelikan mobil baru. Lin memberikan ayahnya baju dengan harga yang mahal. Ia beralasan bahwa itu hasil dari mengajar les piano. Semenjak itu, semakin banyak orang-orang yang bergabung dengan bisnis contekan Lin. Hingga di kelas 11, Lin dipasangkan dengan Beng untuk mengikuti perlombaan dan berhasil. Mereka dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah menawarkan beasiswa dari Singapura, namun hanya untuk satu slot saja. Jadi Lin harus bersaing dengan Beng untuk mendapatkan beasiswa itu. Beng seperti Lin, ia sangat jenius namun terkendala ekonomi. Beng membuka jasa laundry di rumahnya dengan mesin cuci yang sebentar-sebentar rusak, membuatnya harus mencuci menggunakan tangan. Hingga di hari ujian, salah seorang laki-laki bernama Tong mengejar-ngejar Beng untuk meminta contekan. Ia juga menawarkan bayaran, namun Beng menolaknya. Saat ujian berlangsung, Beng melihat Tong yang duduk di sebelah Lin berlagak mencurigakan. Beng memberitahu Lin jika Tong menconteknya. Beng tak mengetahui soal bisnis contekan itu. Beng juga melaporkannya ke pengawas. Ternyata saat itu, Tong akhirnya meminta bantuan Lin untuk mengerjakan soal ujian miliknya. Setelah ujian selesai, Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata Beng yang melaporkannya. Beng awalnya hanya melaporkan bahwa Tong mencontek Lin. Namun akhirnya Lin ketahuan karena ada kertas coretan Lin di kertas jawaban milik Tong. Saat itu ayah Lin dipanggil ke sekolah.
Kepala sekolah mengetahui bahwa Lin mengerjakan soal ujian milik Tong. Ia juga menanyakan apa tujuannya. Namun Beng dengan tegas mengatakan bahwa tujuannya adalah karena uang. Beng mengatakan bahwa sebelumnya Tong meminta untuk menconteknya dengan imbalan 1,2 juta. Semenjak itu Lin didiskualifikasi dari beasiswa Singapura. Dan yang mendapatkannya adalah Beng. Bisnis contekan itu diketahui oleh ayah Lin. Ia melihat buku tabungan Lin yang tiba-tiba sangat banyak, membuat ayahnya sangat kecewa, sampai melepaskan baju pemberian Lin di depan mata Lin. Ayah Lin akan menjual mobilnya untuk membayar setengah uang sekolah Lin, karena Lin dibatalkan untuk mendapatkan sekolah secara gratis. Di kelas 12, Grace meminta bantuan kepada Lin. Ia diminta orang tua Pat untuk bersekolah di Boston bersama Pat. Namun Grace mengkhawatirkan bahwa nilainya tidak akan lolos. Grace dan Pat harus ikut ujian STIC agar bisa masuk ke Universitas Boston. Lin menolaknya karena resiko yang pernah ia dapat saat kejadian kelas 11 lalu. Namun saat Grace bilang bahwa Pat akan memberinya imbalan sebesar 247 juta membuat Lin goyah. Saat keluar dari lift, Lin kembali memikirkannya dan memutuskan untuk tidak jadi membantu Pat dan Grace. Ia menulis di kertas untuk diberikan kepada Pat. Namun saat itu Lin menyadari perbedaan jam antara di Thailand dan di Sydney, di mana tempat ujian STIC akan berlangsung. Lin akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnisnya bersama Pat dan Grace. Saat itu Lin memberitahu strateginya kepada Pat dan Grace. Namun saat itu Lin terkendala soal jawaban yang harus dihafalnya. Nah, soal STIC berjumlah 100 soal. Lin kemungkinan hanya mampu menghafal 50 jawaban. Dia kepikiran untuk mengajak Beng. Namun, ia ragu bahwa Beng pasti akan menolaknya. Malam itu, saat Beng akan mengantarkan baju pelanggannya, tiba-tiba 2 orang laki-laki datang dan menuduh Beng menyenggol kaca mobilnya. Saat itu, Beng habis dipukuli. Saat terbangun, Beng berada di tempat pembuangan sampah umum dengan wajah yang lebam dan mata yang bengkak. Hari itu, ia gagal mengikuti ujian beasiswa Singapura yang seharusnya dilaksanakan hari itu juga jam 8. Membuat Beng sangat putus asa. Di sisi lain, Pat dan yang lainnya mengajak banyak orang untuk ikut dalam bisnis terbarunya bersama Lin. Mereka berencana untuk menuliskan jawabannya di pensil yang akan mereka buat sendiri, dengan memanfaatkan barcode dari garis yang paling tebal ke garis yang paling tipis. Garis yang paling tebal ditandai sebagai huruf A, dan garis yang paling tipis ditandai sebagai huruf D. 1 pensil untuk jawaban 1 sesi. Para klien akan diberikan 4 pensil untuk 4 sesi ujian. Suatu hari, Lin mendatangi Beng bermaksud untuk mengajaknya bergabung. Awalnya, Beng menolak. Namun saat Lin mengatakan bahwa walaupun Beng jujur, tapi dunia tetap mencurangi Beng, membuat Beng goyah. Lin memberikan alamat percetakan di mana bisnis baru mereka akan dilakukan. Tak disangka hari itu, Beng datang ke percetakan. Lin menjelaskan rencananya bahwa ia dan Beng akan lebih dulu ke Sydney untuk mengerjakan soal-soalnya. Dan mereka akan mengirim jawaban dari soal-soal itu melalui handphone yang akan disembunyikan di toilet. Setelah semua rencana mereka matang, akhirnya Beng dan Lin pergi ke Sydney. Hari ujian STIC, Lin dan Beng pergi ke toilet untuk menyembunyikan handphone mereka. Di ruang ujian, mereka mulai mengerjakan sesi 1. Dan saat waktu istirahat, mereka pergi ke toilet untuk mengirimkan jawaban yang sudah mereka hafal. Di sisi lain, di percetakan, para klien dan ojek sudah siap menunggu. Set pertama, mereka berhasil mendapatkan jawabannya. Sesi 2 dan 3, Beng dan Lin memulai kembali, dan saat waktu istirahat, mereka mengirimkan jawabannya. Namun di toilet, saat Beng mengirimkan jawabannya, pengawas tiba-tiba mendatangi toilet dan menggedor-gedor pintu toilet. Sangat membuat Beng panik. Sampai Beng menjatuhkan penutup toilet hingga pecah. Beng kehabisan akal, ia membuang handphonenya ke toilet bermaksud agar HP-nya musnah. Namun tetap tak bisa, akhirnya Beng diamankan. Di sisi lain, Lin juga diketoki dari luar. Namun Lin langsung menaruh handphonenya di sepatunya dan tidak ketahuan. Lin melihat Beng yang sedang diinterogasi pengawas. Tak disangka saat itu ada pemeriksaan. Lin mengambil handphonenya dari sepatunya dan menaruhnya di salah satu bagian dispenser. Hal itu membuat Lin bebas dari pemeriksaan. Di ruang ujian, Lin mengerjakan sesi keempat tanpa Beng, dan ia harus menghafal jawaban bagian Beng juga. Artinya, Lin harus mendapatkan waktu ekstra untuk mengirimkan jawabannya. Lin menghafal jawabannya dengan sekuat tenaga. Lin juga menggunakan teknik pianonya untuk menghafal jawabannya. Di sisi lain, para klien sudah ribut karena mereka sudah harus pergi sebelum jam 7.30.
sedangkan kunci jawabannya belum selesai. Di ruang ujian, Lin memasukkan pensilnya ke dalam mulutnya agar muntah dan dikira sakit. Dan akhirnya Lin berhasil keluar lebih dulu. Lin berusaha kabur meskipun ia menjadi buronan para pengawas ujian. Di sisi lain, Papa Lin datang ke percetakan dan menanyakan keberadaan Lin. Dengan aktingnya, Grace mengatakan bahwa Lin berpacaran dengan Beng di Sydney. Papa Lin percaya dan akhirnya pergi. Dengan sangat panik, Lin terus mengingat-ingat jawabannya dan mengirimkannya ke Grace dan Pat. Pengawas terus mengejar Lin sampai ke stasiun, hingga akhirnya Lin memuntahkan cemilan dan minuman yang dibelinya, agar pengawas itu mengetahui jika Lin sakit. Ternyata pengawas saat itu tak peduli. Lin tetap dibawa ke pusat ujian untuk diperiksa. Di percetakan, Grace dan Pat mencetak pensil dengan kunci jawaban yang sudah dikirim Lin dengan sempurna. Para klien pergi ke tempat ujian masing-masing dengan ojek yang sudah disiapkan. Di pusat ujian, Lin melihat Beng yang terlihat ketakutan. Lin juga khawatir dengan Beng, namun Lin tak bisa berbuat apa-apa. Nama Beng akan di blacklist dan Beng tidak bisa ikut ujian estik lagi. Sesampainya di Thailand, Lin disambut Grace dan Pat dengan sangat gembira. Lin tidak demikian karena apa yang terjadi pada Beng dan ia pun didiskualifikasi. Grace meminta agar Lin bisa ikut ujian ulang sehingga dapat pergi bersama mereka ke Boston. Mereka berniat akan terus mencontek Lin meskipun sudah di universitas. Namun Lin menegaskan kepada mereka bahwa mereka tak bisa lagi mencontek karena di universitas ujiannya bukan lagi pilihan ganda. Tak disangka hari itu ayah Lin datang ke bandara dan menanyakan di mana Beng. Lin menatap ayahnya dengan penuh rasa bersalah. Ia menangis di pelukan ayahnya dan memutuskan untuk mengakui semuanya kepada ayahnya. Di sisi lain, Grace, Pat, dan yang lainnya merayakan kelulusan ujian estik mereka, tentunya dengan skor nilai yang sama. Lin mendaftarkan diri untuk menjadi guru, sedangkan Beng dikeluarkan dari sekolah. Malam itu, Beng meminta Lin untuk ke rumahnya. Keadaan laundry Beng saat itu benar-benar berubah. Bahkan banyak mesin cuci baru dan motor baru. Saat itu tak disangka Beng mengajak Lin untuk melakukan bisnis contekan lagi. Beng tergiur dengan angka 4,1 M yang kemungkinan akan mereka dapatkan dalam bisnis itu. Lin dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa baginya tak ada uang seberapapun yang sepadan. Beng langsung mengancam Lin untuk membocorkan bahwa Lin adalah otak dari skandal estik dan yang akan terkena dampaknya tentunya Grace, Pat, dan semua klien lainnya. Estik kemungkinan akan memblacklist Thailand. Selain itu, ayah Lin tentu akan sangat kecewa. Namun Lin tetap tak menghiraukannya. Tak akan ada lagi keraguan dalam diri Lin. Ia justru memutuskan untuk mengakui kecurangannya. Dengan dorongan ayah Lin yang nyatanya akan selalu di samping Lin dan mendukung Lin. Bagi Lin, bayaran sebanyak apapun tak akan ada artinya jika dihasilkan dari cara yang kotor. Sama sekali bukan hal yang bisa dibanggakan.